Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sepatu lari 12 menit yang menurut saya terbaik saat ini. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu-sepatu yang ada dalam video ini mayoritas belum pernah saya coba langsung. Jadi kenapa bisa saya pilih? Ya karena saya ada patokannya pada saat kita memilih sepatu lari 12 menit. Sepatu tersebut mempunyai karakter-karakter tertentu yang mana dibutuhkan untuk kita bisa lari 12 menit dengan maksimal. Mungkin kalau ngomongin gimana cara pilih sepatu lari 12 menit, karakter sepatu yang seperti apa sih? Itu sebenarnya sudah pernah saya bahas sih di video saya sebelumnya. Jadi kalau penasaran gimana cara milih karakter sepatu yang tepat untuk 12 menit, bisa langsung ke video tersebut aja. Tapi kali ini kita langsung sebut merek dan juga seri sepatunya yang menurut saya terbaik untuk lari 12 menit. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Kali ini kita akan bagi dua kategori antara sepatu non-carbon plate dan juga yang berkarbon plate. Kalau teman-teman mungkin udah pada familiar dengan carbon plate ya. Jadi carbon plate itu adalah teknologi karbon yang dipasang di sepatu lari yang mana dapat membantu performa lari kita. Jadi rasanya itu energy return-nya memang kayak ada yang bantu kita melangkah. Jadinya ya bisa dibilang kemajuan teknologi jadi membantu performa lari kita menjadi lebih baik. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita tunjuk sepatu-sepatu tersebut. Dan kita akan mulai dari kategori yang non-carbon plate dulu ya. Saya akan nyebutkan 7 sepatu. Mulai dari ranking 1 yang terbaik, ranking 7 yang tidak lebih baik daripada ranking 1. Tapi semuanya ini masuk kategori yang menurut saya favorit untuk bisa dijadikan sepatu lari 12 menit. Kita mulai dari nomor 7 terlebih dahulu. Nomor 7, Asics Hyperspeed. Jadi Asics Hyperspeed ini menurut saya memenuhi segala aspek yang dibutuhkan untuk lari 12 menit. Dia stability-nya bagus dan dia responsif. Dan menurut Asics dia memang diplot untuk sepatu speed session. Selain itu memang bisa dipakai untuk rest day yang non-carbon plate ya. Jadi dia bisa dipakai untuk rest day termasuk rest day 12 menit. Dan memang menurut saya luar biasa untuk lari 12 menit. Nomor 6 ada Pegasus 37 atau 38. Jadi ada dua pilihan nih. Kok bisa ada dua pilihan? Jadi pada tahun 2020 itu serinya namanya Pegasus 37. Di tahun 2021 Pegasus 38. Jadi lebih baru 38. Tapi kenapa saya nyebutkan 37? Kalau ada dua pilihan saya bakal lebih milih yang 37 terlebih dahulu. Karena 38 lebih bagus, lebih nyaman, lebih enak dipakai untuk long run. Tapi kalau urusan speed otomatis saya pilih yang 37. Dia ya lebih kompatibel lah, bukan berarti 38 nggak cocok ya. 38 cocok juga untuk lari 12 menit, tapi kalau ada dua pilihan saya bakal lebih pilih yang 37. Nomor 5 Adidas SL20 1 dan 2. Jadi sama kayak yang nomor 6 tadi ada Pegasus 37 dan 38. Kalau SL20 ada 1 dan 2. Kalau ada dua pilihan saya bakal lebih pilih SL20 seri yang pertama. Sama alasannya karena menurut saya lebih kompatibel untuk lari 12 menit atau rest day di short distance. Dan juga harganya ini agak murah sih kalau misalnya dibanding yang lain termasuk murah. Bahkan saya nemuin sempat ada di bawah 1 juta untuk yang seri pertama. 4 ada New Balance Full Shell Rebel V2. Jadi yang versi 2 ini Rebel menurut saya memang diplot oleh New Balance untuk speed session. Dan dia enak banget buat rest day, terutama rest day yang nggak terlalu jauh sih. Walaupun dia kenyamanannya termasuk tinggi ya. Jadi di antara lari 12 menit ya, sepatu lari 12 menit yang lain, dia mempunyai kenyamanan yang cukup tinggi karena dia cukup lembut untuk midsole-nya tapi tetap enak untuk dipakai speed session. Peringkat 3 ada Hoka Mach 4. Jadi Hoka Mach 4 ini bisa dibilang sebenarnya daily trainer, tapi fast daily trainer. Daily trainer yang bisa dipakai untuk kenceng. Jadi kecenderungannya adalah fast daily trainer. Speed session bisa banget dipakai di Hoka Mach 4 ini. Jadi kalau temen-temen nyari sepatu untuk lari 12 menit, Hoka Mach 4 ini bisa menjadi salah satu opsi yang ada. Walaupun nggak senyaman Rebel V2 tadi, tapi Hoka Mach 4 ini termasuk jajaran sepatu 12 menit yang cukup nyaman loh. Berikutnya peringkat 2 ada Adidas Takumi Sen 8. Takumi Sen 8 ini adalah seri yang terbaru 2022. Jadi kalau Takumi Sen ini memang diplot untuk
apa ya, untuk sepatu speed session. Jadi kayak lari interval, lari track lah pokoknya. Dan kita 12 menit kan memang seringnya lari di track ya, track melingkar atau track oval, yang track atletik lah. Jadi memang udah ya tempatnya gitu. Takumi Sen ini memang ditujukan di track seperti itu. Jadi memang sudah apa ya, ya sudah jiwanya dia untuk lari di track. Ya udah nggak perlu mikirin lagi dia cocok apa enggak untuk dipakai lari 12 menit. Untuk speed session memang mantep banget. Di peringkat 1 kategori non carbon plate ada Adidas Adizero Adios 6. Ini sama kategori sepatu yang cukup baru. Jadi ini memang kategori sepatu yang bisa dibilang untuk speed session tapi lebih ke fast daily trainer dan bisa banget dipakai untuk race day gitu ya. Terutama untuk 5K, 10K, bahkan sampai 12 menit juga memang mumpuni banget. Dia nyamannya dapat, responsifnya dapat, dan ya kalau menurut saya cocok banget untuk sepatu lari 12 menit. Itu tadi adalah perankingan untuk sepatu non carbon plate. Jadi berikutnya adalah kelas carbon plate. Ini adalah kelas atas ya, karena kalau teknologi carbon plate biasanya ada di sepatu-sepatu yang mempunyai harga yang cukup mahal. Saya akan menyebutkan 4 sepatu, dan sama seperti tadi, ranking 1 adalah ranking yang terbaik menurut saya, dan ranking 4 adalah ranking yang tidak lebih baik daripada sepatu-sepatu di atasnya. Peringkat 4 ada Asics Magic Speed. Jadi Asics Magic Speed ini sudah terinput teknologi carbon plate di sana. Jadi energy returnnya udah nggak usah ditanya. Pada saat dipakai kenceng kita bakal mendapatkan energy return yang luar biasa. Dan dia sebenarnya nggak cuman short distance tapi sampai jarak jauh pun memang masih nyaman. Dengan stack height yang cukup rendah, jadi nggak terlalu tinggi. Dia bisa sangat stabil dan enak banget buat lari 12 menit. Karena kalau terlalu tinggi 12 menit itu nggak bakal enak. Karena kalau misalnya terlalu tinggi akan limbung, akan banyak tenaga terbuang di menyeimbangkan sepatunya itu sendiri. Peringkat 3 ada Adidas Adios Pro. Jadi Adidas Adios Pro ini adalah salah satu sepatu yang sudah ada carbon plate-nya dari Adidas, yang mana memang ditujukan untuk racing flat ya. Jadi sepatunya ini karakternya racing flat. Sebenarnya nggak ditujukan di jarak pendek, sampai jarak jauh pun sebenarnya sepatu ini diplot oleh Adidas mampu gitu ya. Cuman banyak banget runners yang meragukan. Kenapa? Karena memang kalau jarak yang HM sampai FM itu perlu sepatu yang benar-benar nyaman, dan sepatu ini karakternya lebih cocok ke short distance, yang mana lebih ke apa ya, responsif, kemudian stabil. Ya sepatu ini memang kayak sepatu jarak pendek banget. Dan untuk kebutuhan lari 12 menit sepatu ini memang luar biasa sih. Peringkat 2 ada Nike Zoom Streak Fly. Jadi ini adalah sepatu yang diplot oleh Nike untuk race day di 5K dan juga sampai 10K. Intinya jarak pendek. Kenapa? Karena dia Zoom X foam yang dikasih di sepatu ini tuh nggak terlalu tebel, pendek, jadi stack height-nya cukup pendek, jadi lebih ringan. Kemudian untuk kestabilannya juga lebih baik dibandingkan stack height yang lebih tinggi, dan sudah ada carbon plate-nya. Jadi nggak perlu lagi ditanya. Kalau Nike yang memang luar biasa menurut saya untuk lari 12 menit, ya Streak Fly ini. Ranking 1 di kategori carbon plate shoes ada Asics Metaspeed Edge. Jadi bukan Asics Metaspeed Sky ya. Kalau teman-teman mungkin lebih familiar dengan Metaspeed Sky, kalau ini Metaspeed Edge. Sebenarnya kedua sepatu ini ditujukan untuk lari jarak jauh atau sampai kemampuannya bisa sampai full maraton. Tapi kenapa saya pilih menjadi ranking 1? Karena Metaspeed Edge ini diperuntukkan oleh teman-teman yang cadence runner atau yang kakinya lebih cepat dibandingkan mengandalkan stride atau panjangnya langkah. Sehingga menjadikan sepatunya dirancang lebih, stack height-nya lebih pendek, kemudian lebih ringan, dia extremely lightweight ya, jadi dia ringan banget. Jadi enak banget untuk speed session lari 12 menit, ataupun 5K ataupun 10K sebenarnya enak banget. Jadi nggak perlu teman-teman harus cadence runner pakai sepatu ini, tapi bisa banget sepatu ini dipakai untuk lari 12 menit. Dan ini sudah ada carbon plate-nya, dan ini sepatu yang cukup wah sih untuk lari 12 menit. Di antara sepatu-sepatu carbon plate yang lain, saya pilih Asics Metaspeed Edge untuk menjadi ranking 1. Perlu diingat bahwa ranking sepatu yang saya buat tadi adalah perspektif pribadi. Jadi jangan dijadikan patokan banget lah.
Cuman kalau saya rasa nggak jauh-jauh dari sepatu-sepatu yang saya sebutkan tadi, ya memang terbaik untuk lari 12 menit. Teman-teman bisa nggak setuju ataupun setuju, tapi saya nggak ngasal sih buat list tadi karena memang berdasarkan karakter yang kita butuhkan untuk lari 12 menit. Jadi kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.